Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di tugas modul ajar saya. Saya Azhara Raspa Awalia, siswa dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya dari kelas 11 TKJ 1 akan membahas modul yang ke-6, yaitu tentang Internet Gateway. Nah, pertama-tama itu ada pembahasan. Nah, di pembahasan itu ada pengenalan Internet Gateway, lalu ada tahapan konfigurasi Internet Gateway, dan yang terakhir itu ada NAT trick. Nah, pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses ke internet. Contohnya seperti yang di pinggir ya. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Lalu ada penjelasan. Yang pertama itu konfigurasi WAN. Di DHCP klien, ISP memberikan DHCP server, lalu ada IP address, seterusnya ada gateway, DNS, dan manual. Yang kedua itu konfigurasi LAN. Yang pertama itu ada konfigurasi IP address yang mengarahkan ke klien PC atau PC ya. Lalu ada konfigurasi dev server. Nah, yang ketiga itu ada konfigurasi NAT. Ada chain out interface atau action. Pertama itu konfigurasi WAN, Wide Area Network. DHCP klien yang A. Pengertiannya itu jika ISP Anda menyediakan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP klien yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dari ISP. Lalu prosesnya, router mengirimkan permintaan DHCP ke ISP dan ISP memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Lalu yang B itu ada IP address. Dari ISP, jika menggunakan DHCP, alamat IP akan diberikan secara otomatis. Jika menggunakan status IP, Anda harus memasukkan alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. Lalu itu ada gateway. Pengertiannya alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Lalu pengaturannya, jika menggunakan DHCP gateway, biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan status IP, Anda harus memasukkan alamat gateway yang diberikan oleh ISP. Lalu yang D itu ada DNS, Domain Name System. Nah, pengertiannya, server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Lalu pengaturannya, jika menggunakan DHCP, DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan status IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS public, misalnya Google DNS 8.8.8.8. Nah, yang terakhir yang C itu manual. Pengaturan manual, jika ISP tidak menyediakan DHCP, Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan IP address, gateway, dan
DNS secara manual. Lalu selanjutnya, konfigurasi LAN, Local Area Network. Bagian A, konfigurasi IP address. Pengertiannya, alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal, seperti PC, printer, dan lain-lainnya. Lalu pengaturannya, tentukan alamat IP untuk router, misalnya 192.168.1.1 dan subnet max biasanya 255.255.255.0. Bagian B-nya itu konfigurasi DHCP server. Pengertiannya, DHCP server pada router memberikan alamat IP secara otomatis kepada pengaturan. Itu, aktifkan DHCP server di router, tentukan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien, misalnya 192.168.1.100 hingga 192.168.1.200. Lalu konfigurasi waktu sewa lease time untuk alamat IP yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada konfigurasi NAT, Network Address Translation. Bagian A yaitu chain. Chain adalah urutan aturan yang digunakan untuk memproses paket data. Dalam konteks NAT biasanya menggunakan chain purpose routing untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. Nah, bagian B itu ada out interface. Out interface adalah antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket keluar dari router ke internet. Pengaturannya itu, tentukan antarmuka yang terhubung ke ISP, misalnya WAN. Nah, selanjutnya itu bagian C, action. Action adalah tindakan yang diambil pada paket yang sesuai dengan aturan NAT. Yaitu pengaturannya masquerade, mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP public router. Ini digunakan untuk koneksi dinamis. Lalu ada SNAT, route NAT, mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu NAT trick. NAT hanya untuk user tertentu. Yang pertama itu hairpin NAT, memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk mengakses layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat publik. Lalu pengaturannya, buat aturan NAT yang mengizinkan akses dari alamat IP lokal ke IP lokal melalui alamat IP publik. Ini berguna untuk aplikasi seperti server web atau game yang diakses oleh pengguna di jaringan yang sama. Yang kedua itu single IP NAT, menggunakan satu alamat IP publik untuk beberapa pengguna atau perangkat di jaringan lokal. Pengaturannya itu konfigurasi NAT untuk mengubah alamat IP sumber paket menjadi satu alamat IP publik. Ini mengurangi penggunaan alamat IP publik dan efisien untuk jaringan kecil. Lalu yang ketiga itu port forwarding, mengarahkan lalu lintas dari alamat IP publik dan port tertentu ke alamat IP lokal dan port yang sesuai. Nah, sekian pembahasan modul dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.